Ya pemirsa, Garuda TV kembali lagi bersama saya Reza Emilia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Keracunan menu MBG Ramadan meluas. Puluhan siswa dan guru dilarikan ke rumah sakit. DPRD Lampung bentuk pansus dalami kasus PT LJU. PTP titipkan 100 miliar ke Jati Lampung dalami dugaan korupsi lahan hutan. Marindo targetkan Februari 100% ASN aktifkan Vortex. Ya pemirsa, puluhan siswa, guru hingga warga lanjut usia di Kabupaten Tulang Bawang dilarikan ke rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan makanan dari program makan bergizi gratis. Para korban mengalami mual, muntah hingga diare usai menyantap menu yang dibagikan pihak dapur penyedia. Sejumlah siswa dan guru tampak menjalani perawatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Selasa malam. Mereka diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu program makan bergizi gratis yang dibagikan di wilayah Kecamatan Menggala Tengah. Awalnya korban mengeluhkan pusing dan mual beberapa jam setelah menyantap makanan. Kondisi kemudian memburuk dengan gejala muntah dan diare, sehingga pihak keluarga dan sekolah membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas medis segera melakukan tindakan darurat dengan memberikan obat-obatan serta memasang infus guna mencegah dehidrasi. Dari data sementara, total korban mencapai 35 orang, terdiri dari siswa, guru, 1 balita, dan 1 lansia. Menu yang diduga menjadi penyebab keracunan antara lain telur asin, roti, wafer, dan jeruk yang didistribusikan oleh dapur SPPG setempat. Muntah terus disambut sama diare. Itu setelah apa, Bu? Setelah makan apa itu, Bu? Setelah makan telur asin. Dari SPPG Menggala Tengah. Bang, hari ini serentak itu telur asin itu, Bu, ya? Iya, serentak telur asin. Banyak, Bu, ini yang kena itu anak-anak, Bu? Kemungkinan banyak. Itu pada saat itu menunya apa sih, Bu? Hari ini. Pas Hari ini telur asin, roti, wafer sama jeruk. Tapi kemungkinan di makanan apa gitu, Bu, yang bikin anak kita sampai merosot mati? Iya, gara-gara telur asin itu. Keterangan dokter sendiri apa, Bu? Belum keluar hasilnya. Hasilnya belum keluar karena kita baru sampai hasilnya lagi diperiksa. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang menyatakan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan guna memastikan penyebab pasti kejadian ini. Total pasien yang masuk ke RSUD Menggala sebanyak 16 orang. Terus keluhannya berarti? Keluhannya rata-rata mereka ada muntah, kemudian nyeri ulu hati. Itu akibat apa, Pak? Nah, ini kan kita masih teliti, kita sedang pemeriksaan laboratorium dengan PP POM, kita kerjasama untuk melakukan pemeriksaan apa penyebabnya dari sampel-sampel yang ada, baik di masyarakat ataupun yang ada di SPPG tersebut. Nah, sampel itu yang paling dominan, itu ada telur asin, kemudian ada roti. Nanti kita lihat dari 2 jenis ini,
mana di antaranya yang memang benar-benar terkontaminasi kuman sehingga menyebabkan terjadinya proses keracunan seperti ini. Untuk mayoritas berarti untuk anak-anak atau dari sampai dewasa? Mayoritas anak-anak, kemudian ada lansia juga, kemudian juga ada dewan guru juga yang terkena. Hingga kini, pihak terkait masih melakukan koordinasi dengan dapur penyedia makanan untuk menelusuri sumber dugaan keracunan. Sebagian korban telah diperbolehkan pulang, sementara lainnya masih menjalani observasi. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono dan Akifullah melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG selama bulan Ramadan di sejumlah daerah menuai keluhan dari masyarakat. Menu yang dibagikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar gizi, terutama untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Setelah banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat terkait menu makan bergizi gratis di bulan Ramadan, Satgas MBG Provinsi Lampung angkat bicara. Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengakui pihaknya menerima berbagai laporan terkait kualitas makanan yang dibagikan. Menurut Saipul, dalam petunjuk teknis program MBG, sebenarnya telah diatur jenis makanan yang diperbolehkan, termasuk kategori makanan semi basah seperti tempe goreng, kering tempe, pisang, susu, hingga bubur kacang hijau. Makanan tersebut diperbolehkan selama dipastikan aman dikonsumsi hingga waktu berbuka puasa. Namun di lapangan masih ditemukan kendala, terutama dalam distribusi. Saipul menyebut adanya oknum penyedia yang tidak menjalankan ketentuan dengan baik, seperti mengirim telur dalam kondisi mentah. Meski dinilai lebih tahan lama, cara tersebut beresiko pecah saat diterima siswa. Dari sisi anggaran, program MBG memiliki rata-rata Rp10.000 per anak per harinya. Dalam praktiknya terdapat variasi biaya antar, sehingga penyedia harus menyesuaikan agar tetap sesuai rata-rata anggaran. Meski demikian, Satgas menegaskan kelalaian yang berpotensi merugikan anak-anak tidak dapat ditoleransi. Saat ini evaluasi dan koordinasi terus dilakukan bersama koordinator wilayah di 15 kabupaten kota guna memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni pemenuhan gizi anak secara optimal selama Ramadan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Ketua DPRD Lampung Ahmad Kiri Akbar menyebut rapat paripurna yang digelar Rabu 25 Februari 2026 membahas sejumlah agenda penting, termasuk laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI serta pembentukan panitia khusus menindaklanjuti temuan tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian DPRD adalah hasil pemeriksaan terhadap BUMD PT Lampung Jasa Utama beserta anak perusahaannya. Giri menjelaskan pembahasan mencakup laporan hasil pemeriksaan kinerja pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 hingga semester 1 tahun 2025, termasuk sektor ketahanan pangan dan aspek lain yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Menurut Giri, salah satu yang menjadi perhatian DPRD adalah hasil pemeriksaan terhadap BUMD PT Lampung Jasa Utama atau LJU beserta anak perusahaannya. Pansus akan mendalami hasil audit tersebut guna mendorong perbaikan tata kelola perusahaan. Giri berharap LJU sebagai badan usaha milik daerah dapat dikelola secara transparan dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Lampung. Ya LJU yaitu nanti itu hasil laporan BPK yang akan ditindaklanjuti oleh Pansus, dan harapannya tata kelola LJU dan anak-anak perusahaan ini nanti kita harapkan bisa transparan, dan juga yang paling penting adalah bagaimana LJU ini sebagai BUMD daerah menjadi penopang pendapatan asli daerah untuk Provinsi Lampung, termasuk juga dengan anak-anak perusahaan. Nah di LJU itu fokus terhadap kegiatan konstruksi, lalu di anak perusahaan juga ada PT Dalom Raya yang operasional kapal Roro kita, rute Merak Bakauni, juga di bawahnya ada LEB, Lampung Energi Berjaya. Nah bagaimana nanti LJU dan grupnya nanti bisa
mengoptimalkan dan mengevaluasi hasil temuan dari BPK. Giri menambahkan LJU bergerak di bidang konstruksi dan memiliki sejumlah anak perusahaan di berbagai sektor usaha termasuk transportasi, penyeberangan, dan energi. DPRD melalui Pansus nantinya akan mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar kinerja perusahaan daerah tersebut dapat lebih optimal. Giri menambahkan LJU bergerak di bidang konstruksi dan memiliki sejumlah anak perusahaan di berbagai sektor usaha termasuk transportasi, penyeberangan, dan energi. DPRD melalui Pansus nantinya akan mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar kinerja perusahaan daerah tersebut dapat lebih optimal. Diketahui ada 3 mantan petinggi PT Lampung Energi Berjaya atau LEB. Kini berurusan dengan hukum menyusul adanya dugaan tindak pidana korupsi participation interest atau PI 10% di PT LEB senilai 271 miliar rupiah. Dana tersebut diterima Provinsi Lampung melalui PT LEB, perusahaan yang merupakan anak usaha PT LJU, BUMD milik Pemprov Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Lampung terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di Provinsi Lampung. Kasus ini menyeret perusahaan berinisial PTP yang diduga mengelola lahan di kawasan hutan pada areal yang dikelola BUMN berinisial PTI. Kejaksaan Tinggi Lampung terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di Provinsi Lampung. Kasus ini menyeret perusahaan berinisial PTP yang diduga mengelola lahan di kawasan hutan pada areal yang dikelola BUMN berinisial PTI. Kepala Kejati Lampung, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan proses penyidikan telah berjalan lebih dari 1 bulan sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan pada 5 Januari 2026. Hingga kini penyidik pidana khusus telah memeriksa 59 saksi dan 3 orang saksi ahli. Rinciannya, 2 orang dari PTI, 13 orang dari PTP, 14 dari unsur pemerintah kabupaten dan provinsi, serta 24 orang dari kelompok tani. Jumlah tersebut masih akan bertambah sesuai kebutuhan pembuktian. Selain pemeriksaan saksi, penggeledahan juga telah dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk di Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, nilai pasti kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh ahli. Dalam perkembangan terbaru, PTP menitipkan uang sebesar 100 miliar rupiah ke rekening pemerintah lainnya. Kejati Lampung sebagai pengganti sementara kerugian negara. Penitipan dilakukan setelah perusahaan bersurat pada 3 dan 10 Februari 2026. Namun Kejati Lampung menegaskan penitipan uang tidak menghapus unsur pidana dan tidak menghentikan proses hukum. Penyidikan dipastikan tetap berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur.
Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah kebutuhan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menundukkan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Priyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah.
Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi lainnya pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan membuka sosialisasi penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2025 melalui sistem Kortex di Gedung Pusiban Rabu 25 Februari 2026. Seluruh ASN diminta segera mengaktifkan akun Kortex paling lambat 28 Februari 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Sekda Marindo mengapresiasi reformasi perpajakan melalui sistem Kortex DJP sebagai langkah modernisasi layanan berbasis digital yang menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi. Marindo mengimbau seluruh kepala OPD memastikan bukti pemotongan PPh ASN telah diterbitkan melalui Kortex sebagai dasar pelaporan SPT tahunan. Seluruh ASN juga diminta segera mengaktifkan akun Kortex, memiliki kode otorisasi atau sertifikat elektronik, serta menyampaikan SPT tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu, paling lambat 28 Februari 2026, pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Menurutnya, kepatuhan pajak bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab dan keteladanan aparatur negara. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Data Pemprov Lampung menunjukkan baru sekitar 10.000 dari total 25.000 ASN yang mengaktifkan akun Kortex. Artinya baru 1/4 yang aktif, karena itu seluruh OPD diminta menindaklanjuti. OPD dengan jumlah pegawai besar seperti Dinas Pendidikan yang memiliki sekitar 12.500 ASN diminta bergerak cepat agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan. Pemprov Lampung bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menyiapkan pendampingan selama 2 hari, 25 hingga 26 Februari 2026 di Gedung Pusiban. Tim DJP memberikan asistensi langsung bagi ASN yang mengalami kendala aktivasi akun maupun pelaporan SPT. Sekda juga mengingatkan integrasi data Kortex dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang batas pelaporannya 30 Maret 2026. Ketidaksesuaian data antara SPT dan LHKPN berpotensi menimbulkan persoalan administratif. Penyuluh Pajak Madya DJP Bengkulu dan Lampung, Teguh Sriwijaya, menjelaskan tahun 2026 menjadi tahun pertama penerapan Kortex untuk pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi, menggantikan sistem DJP online yang telah digunakan sekitar 1 dekade. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung resmi memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2027. Forum Konsultasi Publik RKPD dimaksudkan untuk menghimpun masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung di Balai Keratun pada Rabu 25 Februari 2026. Marindo menegaskan Forum Konsultasi Publik RKPD menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan fisikal daerah. Ditegaskan tugas utama pemerintah adalah menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun diakui ritme regulasi kerap berjalan lebih lambat dibanding dinamika pembangunan di masyarakat. Karena itu perencanaan harus lebih adaptif dan kolaboratif. Arah pembangunan Lampung tahun 2027 akan difokuskan pada sinkronisasi program prioritas nasional dengan visi daerah bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas. Kolaborasi tersebut ditegaskan hingga ke tingkat desa,
terutama dalam mendukung program nasional seperti makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurut Marindo, dari sisi indikator makro, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat sebesar 5,28%, sementara angka kemiskinan menembus single digit di angka 9,66%. Meski demikian, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kantong kemiskinan yang masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Karena itu terdapat 6 fokus utama pembangunan tahun 2027, yakni peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan disparitas. Penguatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis tata kelola pertanian dan hilirisasi desa, pembangunan infrastruktur terkoneksi, dukungan program makan bergizi gratis, peningkatan kualitas pendidikan berbasis karakter, serta pemerataan layanan kesehatan dan penanganan stunting. Hilirisasi sektor pertanian menjadi salah satu penekanan penting dengan mendorong tata niaga dan nilai tambah produksi dimulai dari skala desa. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan industri berbasis potensi daerah. RKPD 2027 diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya, pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung resmi memulai program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri 2026. Bertema menjaga rupiah di bulan penuh berkah, BI berkomitmen menjamin ketersediaan uang tunai layak edar. Tujuannya mendukung perputaran ekonomi di wilayah Lampung selama periode Lebaran 1447 Hijriah. Direktur Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto, saat acara Kick-Off Serambi 2026, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan uang kartal dalam jumlah besar untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat. Tahun ini Bank Indonesia Lampung menyiapkan uang kartal sebesar 4,5 triliun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 28,6% ketimbang realisasi tahun sebelumnya. Tujuannya menjamin masyarakat mendapatkan uang layak edar dalam jumlah cukup. Untuk memastikan penyaluran uang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, BI Lampung bersinergi dengan 40 perbankan yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Selain di perbankan, BI juga memperluas layanan kas keliling di pusat-pusat keramaian dan tempat ibadah. BI ingin akses penukaran uang semakin mudah. Masyarakat kini bisa memantau jadwal dan melakukan pemesanan penukaran secara daring melalui laman resmi Pintar BI. Hal ini dilakukan untuk menghindari antrian panjang dan memberikan kenyamanan bagi warga. Adapun paket penukaran uang yang disediakan maksimal sebesar Rp5.300.000 per orang, yang mencakup pecahan mulai dari Rp1.000 hingga Rp50.000. Di samping penyediaan uang fisik, Bimo juga menekankan pentingnya adopsi transaksi digital melalui KRIS. Selain lebih efisien, penggunaan transaksi non-tunai menjadi langkah paling efektif untuk meminimalisir resiko peredaran uang palsu. BI mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke pembayaran digital dengan prinsip cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Namun bagi yang tetap menggunakan uang tunai, BI mengimbau untuk selalu merawat rupiah dan berbelanja secara bijak, sesuai kebutuhan bukan keinginan. Melalui inisiatif Serambi 2026 ini, Bank Indonesia berharap aktivitas ekonomi di Gerbang Sumatera berjalan dengan lancar, sehingga masyarakat dapat merayakan hari raya dengan kenyamanan transaksi, serta pemahaman yang lebih baik terhadap kedaulatan rupiah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Utara bergerak cepat menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan hingga Idul Fitri, melalui gerakan pangan murah yang digelar Rabu 25 Februari 2026. Sejumlah kebutuhan pokok dijual ke masyarakat dengan harga di bawah pasaran.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bergerak cepat menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan hingga Idul Fitri. Melalui gerakan pangan murah yang digelar pada Rabu 25 Februari 2026, sejumlah kebutuhan pokok dijual ke masyarakat dengan harga di bawah pasaran. Langkah ini menjadi strategi antisipatif pemerintah daerah untuk menahan laju inflasi serta menjaga daya beli warga di tengah meningkatnya permintaan selama bulan puasa. Sejak pagi, antrean warga terlihat memadati lokasi kegiatan. Berbagai komoditas diserbu pembeli, mulai dari beras, gas LPG 3 kg, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, hingga produk hortikultura. Wakil Bupati Romli turun langsung meninjau pelaksanaan kegiatan. Selain gerakan pangan murah, pemerintah daerah juga menggelar bazar UMKM yang menampilkan produk unggulan masyarakat setempat. Wakil Bupati Romli menegaskan safari Ramadan bukan sekedar agenda rutin tahunan, melainkan momentum mempererat silaturahmi antar pemerintah dan masyarakat. Salah satu warga Aruminah mengaku terbantu dengan adanya intervensi harga tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar kebutuhan pokok tetap terjangkau. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap langkah ini mampu meredam gejolak harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman hingga Lebaran mendatang. Dari Lampung Utara, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey. Menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur. Di Nunggu Bedu, pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik. Di Waktunya Mudik, Waktunya Bali 2026 menanti keputusan awal Syawal. Sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah kebutuhan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menundukkan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Priyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh rencana perbaikan jalan Patimura di Kota Metro yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 10 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi Lampung. Anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya pada jalur strategis penghubung antar kabupaten di wilayah Timur Metro. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Ahmad Iswan Hacaya menyebut perbaikan jalan Patimura di Kota Metro akan menggunakan anggaran sebesar 10 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut difokuskan untuk penanganan ruas jalan ke arah Timur Metro, yang selama ini menjadi jalur penghubung antar kabupaten dan memiliki tingkat mobilitas tinggi. Iswan berharap dengan ditangani langsung oleh pemerintah Provinsi Lampung, kualitas infrastruktur jalan dapat lebih maksimal. Ia menjelaskan apabila panjang penanganan mencapai 1 km, maka anggaran tersebut memungkinkan dilakukan konstruksi rigid beton agar jalan lebih kuat dan tahan lama dibandingkan aspal biasa. Di bulan puasa menjelang Lebaran ini diharapkan seluruh jalan yang berkenaan dengan punya potensi rusak itu diperbaiki untuk sementara ini. Untuk nanti sebelum kegiatan utamanya di Maret
dengan lelang yang sudah dikerjakan. Iya, masalahnya kan mekanisme tendernya kan nggak bisa itu gitu loh. Maka gubernur mengambil langkah dengan dana UIRC itu, UPTD untuk bisa membes jalan-jalan yang bolong gitu sementara ini. Nanti dia sebelum menggunakan anggaran yang memang telah sesuai dengan prosedural mekanisme dalam proyek yang ada gitu. Jadi jumlah anggarannya 10 miliar ya Pak? Iya, kalau Patimura kan? Iya. Patimura. Tak hanya perbaikan badan jalan, Iswan juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem drainase. Ia menyebut saat kunjungan gubernur ke lokasi, telah ada komitmen penanganan jalan oleh provinsi. Sementara perbaikan drainase dapat dikoordinasikan dengan pemerintah kota maupun kabupaten. Menurutnya, tanpa dukungan drainase yang baik, perbaikan jalan tidak akan maksimal terlebih di tengah meningkatnya curah hujan. Sebagai jalan lintas strategis antar kabupaten, jalur Timur Metro dinilai membutuhkan perlakuan khusus. Konstruksi rigid dinilai lebih mumpuni karena memiliki daya tahan dan kapasitas beban yang lebih besar. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan mobil ambulans RSU Ahmad Yani Metro mogok di Jalan Lintas Timur Labuhan Ratu, Lampung Timur pada Senin 25 Februari 2026. Ambulans tersebut sedang mengantar jenazah ke rumah duka di Desa Wana, Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Biaya pengantaran sebesar 1,3 juta rupiah sempat menimbulkan perhatian masyarakat. Namun perjalanan terhambat beberapa jam akibat kerusakan mesin mobil ambulans. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan mobil ambulans RSUD Ahmad Yani Metro mogok di Jalan Lintas Timur Labuhan Ratu, Lampung Timur pada Senin 25 Februari 2026. Ambulans tersebut sedang mengantar jenazah ke rumah duka di Desa Wana, Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Biaya pengantaran sebesar 1,3 juta rupiah sempat menimbulkan perhatian masyarakat. Namun perjalanan terhambat beberapa jam akibat kerusakan mesin mobil ambulans. Wakil Direktur 2 RSUD Ahmad Yani Metro, Yuli Chandrasari, yang didampingi Muhaimin selaku penanggung jawab operasional ambulans, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan mogoknya mobil disebabkan kebocoran pada air radiator, meskipun mobil telah menjalani servis berkala. Karena kerusakan tersebut, jenazah akhirnya diantar menggunakan mobil ambulans pengganti. Ia juga menegaskan tarif 1,3 juta rupiah sesuai dengan peraturan Wali Kota nomor 15 tahun 2021. Ya, beberapa waktu yang lalu ada ambulan dari Rumah Sakit Umum Ahmad Yani yang mengalami macet ya pada saat mengantarkan jenazah. Hal ini sebetulnya untuk mobil ambulan di Rumah Sakit Ahmad Yani itu sudah dilakukan servis atau perawatan secara berkala, termasuk mungkin spare part dan lain-lainnya juga dilihat kembali. Tapi memang kemarin saat digunakan untuk mengantarkan jenazah, ternyata ada masalah di mobilnya, itu kebocoran air radiator. Ya mungkin namanya mobil ya, pasti kadang-kadang walaupun sudah diservis ada hal-hal yang memang di luar prediksi kita seperti itu. Nah ini selanjutnya mobilnya sudah langsung kami servis, kami lihat kembali untuk diperbaiki. Kejadian mogoknya ambulans RSUD Ahmad Yani Metro ini bukan pertama kali dan mendapat sorotan publik terkait standar kelayakan operasional kendaraan layanan kesehatan untuk masyarakat. Dari Metro, Sony, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana di Kabupaten Lampung Timur resmi berubah nama menjadi RSUD Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Perubahan nama tertuang dalam surat keputusan Bupati Lampung Timur nomor B51-27/SK tahun 2026 tentang perubahan nama RSUD Sukadana. SK ditetapkan di Sukadana pada 23 Februari 2026.
Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana di Kabupaten Lampung Timur resmi berubah nama menjadi RSUD Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Perubahan nama tertuang dalam surat keputusan Bupati Lampung Timur nomor B51-27-SK tahun 2026 tentang perubahan nama RSUD Sukadana. SK ditetapkan di Sukadana pada 23 Februari 2026. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah menyampaikan bahwa perubahan nama itu masih dalam tahap uji publik dan menunggu masukan dari masyarakat. Sementara itu, nama baru rumah sakit diambil untuk mengabadikan jasa Kiai Haji Ahmad Hanafiah, pahlawan nasional asal Sukadana, Lampung Timur. Dalam salinan keputusan Bupati disebutkan, pergantian nama bertujuan memberikan penghormatan dan penguatan atas jasa pahlawan, meningkatkan citra serta semangat pelayanan rumah sakit, sekaligus memperkuat keterkaitan sejarah dan budaya lokal di Lampung Timur. Kiai Haji Ahmad Hanafiah sendiri dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 115/TK/tahun 2023. Selain perubahan nama rumah sakit, pemerintah daerah juga mengisyaratkan rencana perubahan nama sejumlah aula di lingkungan Pemkab Lampung Timur dengan mengangkat nama pahlawan dan kearifan lokal. Pemerintah berharap perubahan ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan sejarah, tetapi juga membawa semangat baru dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dari Lampung Timur, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis 10 produk obat bahan alam ilegal yang marak dijual di marketplace di Indonesia. Temuan ini berasal dari patroli cyber BPOM sejak 2025 yang mendeteksi ribuan tautan penjualan produk ilegal. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM merilis 10 produk obat bahan alami ilegal yang marak dijual di marketplace di Indonesia. BPOM mengingatkan selain ilegal, beberapa produk yang mengandung bahan kimia berbahaya yang bisa membahayakan kesehatan. Untuk itu, BPOM bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesia E-Commerce Association telah melakukan takedown ribuan tautan penjualan. Beberapa produk yang paling banyak beredar antara lain ramuan Cina buah merah Papua yang terjual 631.000 unit dan mengandung paracetamol serta kafein. Zudaifu dari Cina dengan 369.000 unit mengandung clobetasol, serta Jawara kapsul sebanyak 157.000 unit yang mengandung sildenafil sitrat dan paracetamol. Selain itu masih beredar kapsul jamu pelangsing, Samyun Wan kapsul, kapsul racikan jamu biji angkat, NR New rempah, Fungseh Gutongwan, jamu gemuk herbal incas, dan tawon serbuk. Beberapa produk ini mengandung bahan seperti piroxicam, dexamethasone, diclofenac, dan sibutramine yang beresiko bagi kesehatan. BPOM menegaskan masyarakat harus memastikan izin edar resmi sebelum membeli obat alam. Terutama di marketplace, produk ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak dan dewasa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, puluhan petani di Kecamatan Ketapang dan Seragi, Lampung Selatan, menyulap tambak udang tak produktif menjadi sawah padi biosalin. Sedikitnya 50 hektar lahan berkadar garam tinggi, kini berubah menjadi hamparan padi, dan digadang-gadang mampu mendongkrak pendapatan warga. Alih fungsi lahan ini dilakukan setelah budidaya udang selama bertahun-tahun, kerap merugi akibat serangan penyakit dan tingginya biaya produksi. Petani memilih padi biosalin karena terbukti mampu tumbuh subur di tanah dengan kadar garam tinggi. Selain lebih mudah dalam perawatan, tanaman ini juga dinilai lebih tahan terhadap hama dan penyakit, terutama serangan tikus. Secara fisik, batang dan rumput, tanaman terlihat lebih besar dengan jumlah malai lebih banyak dibandingkan padi biasa. Kepala Desa Berundung Sultan menyatakan kehadiran padi biosalin menjadi solusi untuk menghidupkan kembali tambak yang lama terbengkalai.
Aktivitas pertanian di kawasan tersebut kini kembali ramai. Alhamdulillah kena adanya biosalin ini, nah dilihat keadaannya bagus sekali. Emang kondisi tapas sebelumnya seperti apa? Ya, kondisi tapas sebelumnya tuh ya udah amburadul lah, nggak bisa diharapkan lagi. Nah sekarang ini makanya beralih ke pertanian. Bang Ade sendiri nanam berapa hektar? Saya nanam 4 hektar. Nah tapi masih ada 2 hektar bisa tanam. Rencana mau ditanam? Ditanam juga. Nanti bulan ini juga sekarang penyebaran. Nanti bulan habis lebaran insya Allah akan tanam lagi 2 hektar. Yakinkah biosalin akan menghasilkan? Insya Allah yakin. Karena saya lihat keadaannya baru setengah bulan udah kelihatan anaknya banyak sekali. Padi biosalin dikembangkan oleh pemuda asal Lampung, Jalu. Demplot perdana yang dilakukan berhasil menghasilkan hingga 6 ton gabah per hektar. Kita lagi bikin demplot lagi sekitar 50 hektar. Upayanya dari pemerintah, ini bukan upaya, harapan ya. Harapan kita dari petani, saya sebagai kepala teknis di lapangan, saya minta ke pemerintah segera diupayakan ibaratnya untuk cetak sawah serentak. Kemarin kan udah masuk daftar sekitar 600 hektar, Pak. Ya kan, jadi kami minta pemerintah pusat atau kabupaten atau provinsi ya segera mendorong untuk cetak sawah serentak supaya petani di sini ada penghasilan gitu aja sih. Tercatat sekitar 2.500 hektar tambak di Lampung Selatan sudah tidak produktif. Jika seluruhnya dialihfungsikan menjadi sawah padi biosalin, potensi pendapatan daerah diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Amelia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.